Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita boleh sama-sama duduk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh sama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran kita, karena kita mau bersyukur. Kita mau menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang minggu ini. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau seminggu Tuhan tuntun kami memasuki minggu yang baru, memasuki hari yang baru, semua karena kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami, semua yang kami butuhkan, semua yang kami perlukan, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang dengan keberadaan kami. Izinkan kami Tuhan menghampiri Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita angkat satu pujian, menyatakan kesetiaan Allah kepada kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Amin. Hello everyone, happy Father's Day. I just want to say happy Father's Day to my dad. He always has sacrificed a lot for this family and I really thank him for that. Happy Father's Day. Bye. Love you. What's up, everybody? And for me, what's most special about my dad is that he's always making sure that me, Tanya, and my mom are being safe, and he's doing everything that he can to keep us safe. And although he may be a little bit overprotective, just a little bit, to me that shows just how much he really loves us and how much he cares about us and how much he wants us to stay safe and how much he really, really, really cares about us. So happy Father's Day, happy Sunday, and love you, Dad. Hello everyone. My dad is special to me because he's not just a dad, but he's also a father. He is very cool and funny, and he's a fun person to be around, and he's very adventurous. He has a lot of cars and motorcycles, and he likes going off-roading.
So it's always exciting when he makes us go out with him. And he's always trying to keep the family together by making things interesting. And he does everything he can to make sure his family knows that we're loved and cared for through all of his hard work that he does for us. And sometimes I wish I could be as skinny as him, but every day he consistently reminds me that I'm beautiful just the way I am. So he's a great dad. Happy Father's Day, Dad. I love you. I have a dad who's patient, he's loving, and he's kind. And although he shows it in a weird way, he loves us. That's why he'll always be in a special place in my heart. What makes my dad special is he's always been so understanding, and he always comes in clutch whenever I need anything. He sacrifices a lot to keep me happy, and I couldn't ask for any other dad because he's honestly the best dad. Thank you for everything, Pop. I love you. Happy Father's Day. What makes my dad really special is how incredibly hardworking he is. And no matter what, he always still makes time for us at the end of the day. So yeah, happy Father's Day, Dad. I love you. Happy Father's Day, Papa. I love you. You're so special. You're such a blessing in my life. I love you because you are unique. You're funny in your own ways. You care so much about your family, and you've worked so hard for us, for me, for Kenny, ever since we were born up until where we're at in life right now. You have been such a wonderful and understanding and loving father, and I can't thank God enough for blessing us and our whole family with a dad like you. I pray that you will continue to be a channel of blessings to many lives out there, that God will continue to use you in mighty ways and give you good health, success, and all the greatness, all the blessings that he can provide for you for all the days to come. We love you so much. Thank you for everything, and God bless you. Hi Dad, happy Father's Day. First of all, thank you for everything that you've done for our family and for all the sacrifices that you've had to make for us. And also thank you personally for teaching me everything that I know in life and for shaping me to be the person that I am today. And also, I look up to you a lot in terms of faith and just everything in general. And I appreciate you and I love you. Happy Father's Day. What's special about my dad is that he tries his best to communicate and understand us and also learn about us despite the cultural barrier. It has taken many trials to get to where we are, and so I'm really glad and I really appreciate the effort and time that you put into the progress that we've made. Unfortunately, you're still gonna have to deal with me for a few more years until I move out, and so I'm sorry in advance for any conflicts that we have in the future, but I really hope that it only makes our relationship stronger and not affect it. Thank you so much for loving us and working so hard to provide for our family. From now on, I will try my best not to complain whenever you ask me for massages. Love you. Thank you, Dad. Happy Father's Day. So my dad is special to me because he works really hard. He will drive very far for little things. He knows how to. He's very smart and knows how to build a lot of things and fix cars with people. He makes really good food and will also make me laugh. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Dad. I love you because you always make me happy, and
Thank you for always being there with me if I need help, and thank you for playing basketball with me and Brawl Stars with me. Thank you. Happy Father's Day. Hey everyone, happy Father's Day to all fathers out there. Especially happy Father's Day to my dad. My dad is a really cool guy. He's like one of the funniest people that I've ever met, and I gotta hand it to him. If it weren't for my dad, my mom would have given me up for adoption ages ago. But for some reason, he keeps me around. Don't know why. Probably because he always loses arguments against my mom, but wins arguments against me. So maybe that's why he keeps me around. I don't know. I'm just kidding. But my mom is always asking me, she's like, "God, why do you always listen to Dad but you never listen to me?" Well, Ma, here is why. Because if I'm not nice to Dad, he will let you put me up for adoption. And I can't have that. So being nice to him is kind of like my rent. Just kidding. I'm just kidding. I'm completely kidding. But yes. Something special about my dad is that my mom used to tell me that when I was born, he would never let me drink regular water. He always made sure I drank baby water or milk. And I couldn't play in the grass, which is kind of weird, but that just goes to show how protective he is of me and how much he loves me. So yeah, happy Father's Day, Dad, and happy Father's Day to everyone else too. Bye. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau duduk di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang menumbuhkan iman percaya kita. Kita angkat pujian ini. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hatiku saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hatiku saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hatiku saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur di hadirat-Mu. Ku bersyukur
menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini mendengarkan suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Sejahtera dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan membacakan Perjanjian Baru Lukas 15 ayat 18 sampai dengan 24 dengan bersahut-sahutan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak banyak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu-lembu itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24 bersama-sama. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Thank you. Shalom, happy Sunday everyone. Happy Father's Day, khususnya kepada para ayah yang bergabung di Rancho Evangelical Church live streaming service online. So, hari ini mari kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa supaya Allah Roh Kudus akan menolong kita, memberkati lidah mulut bibir hamba ini untuk membeberkan apa kata firman Tuhan. Dan setiap saudara yang bergabung di live streaming ini akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Bahkan firman itu akan menjadi rema berkuasa dalam hidupmu ketika engkau melakukannya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih hari ini. Kami merayakan Hari Ayah. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini sungguh akan menjadi berkat bukan hanya untuk kaum bapa, tapi untuk setiap orang yang memiliki telinga mendengar dan membuka hati mereka. Dan akhirnya firman Tuhan akan mereka nikmati berkat dan kuasanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita tahu akan lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lirik lagu ini memberikan satu gambaran kasih seorang ibu yang begitu besar. Memang seperti itu, ibu yang penuh perhatian kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana kasih seorang ayah? Kenapa kasih seorang ayah
nggak banyak disinggung ya. Saudara, kita tahu bahwa nggak semua ayah itu tidak baik. Tentu ada ayah yang baik. Seperti yang digambarkan di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ayat 12, atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kala jengking. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini memberikan satu ilustrasi mengenai kebaikan seorang ayah, yaitu dengan kerelaannya, tidak merasa dipaksa. Dengan kerelaannya, ayah tersebut memberikan anaknya roti pada saat anaknya minta. Dia bukan kasih ular, tapi apa yang dibutuhkan oleh anak itu, apa yang diminta oleh anak itu, dia kabulkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini merupakan wujud tanggung jawab. Ini merupakan bentuk perlindungan atas kesejahteraan anaknya. Jadi seorang ayah yang baik, dia pasti akan memenuhi kebutuhan anaknya. Seorang ayah yang baik, tentu dia rela untuk berjerih lelah. Dia rela untuk berkorban apapun juga demi anak-anaknya. Memang ada istilah surga di bawah kaki ibu. Kira-kira ada nggak ya surga di bawah kaki seorang ayah? Saya pikir-pikir, kalau seorang ayah bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik secara jasmani maupun rohani. Kalau seorang ayah bisa mendidik anaknya di jalan Tuhan dan menjadi teladan di dalam kehidupan imannya, lalu dia memberikan perlindungan yang nyata kepada anak-anaknya. Lebih daripada itu, seorang ayah yang baik, dia akan menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Kasihnya dia limpahkan dengan tulus hati, dengan tulus ikhlas. Karena kalau kita bicara tentang sorga, itu berbicara mengenai hal yang aman, nyaman, sejahtera. Dan kalau kita menemukan atau menjadi ayah, seperti yang saya katakan tadi, bukankah anak-anak kita merasakan suasana sorga di bawah kaki ayah, bukan? Nah, saudara, hari ini kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15. Ketika saya mempersiapkan akan bagian firman Tuhan dalam rangka Father's Day, dalam minggu yang lalu setidak-tidaknya 3 kali saya bermimpi, berjumpa, ngobrol, berbincang-bincang dengan almarhum ayah saya. Biasanya kalau kita bermimpi mengenai orang yang sudah mendahului kita ke surga, jarang sekali kita bisa mendengar kata-katanya, mungkin hanya mukanya saja. Tetapi 3 hari berturut-turut ini, saudara, saya mendapatkan nasihat untuk tetap setia melayani Tuhan, merendahkan hati, jangan sombong. Lalu ada nasihat yang almarhum katakan kepada saya lewat mimpi, saudara. Jangan pernah sekali-kali menyakiti hati anak-anakmu. Nah, saudara, saya berpikir, oleh karena saya memikirkan tentang seorang ayah, oleh karena fokus saya untuk mempersiapkan bagian firman Tuhan mengenai kasih seorang ayah, mungkin itu terus terpikir sampai ke bawah mimpi, saudara.
Dan sekali lagi saya katakan sampai 3 kali saya bermimpi dan ayah saya berbicara. Kita bisa ngobrol, saudara. Nah, inilah yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada para ayah, di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-18. Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-18. Ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, ini cerita tentang anak bungsu. Saudara tahu konteks daripada cerita ini, bagaimana si anak bungsu ini meminta haknya untuk mendapatkan warisan. Dan dia minta kepada ayahnya bagiannya, haknya. Sedangkan ayahnya masih hidup, saudara. Ini sesuatu yang tidak etis. Seolah-olah dia mendoakan ayahnya untuk cepat mati, saudara. Dan akhirnya dia mendapatkan bagiannya. Dan cerita yang klasik ini saudara sudah hafal, ya, bagaimana si anak bungsu ini mendapatkan haknya, warisannya menjadi bagiannya, dan dia jual itu warisannya semua, lalu dia menjauh daripada bapaknya dan keluarganya. Warisan yang dia terima dia gunakan untuk hidup senang, ya, semaunya, untuk berfoya-foya. Dia berpikir dia ingin hidup dengan bebas, nggak ada yang bisa mengatur dia. Tetapi saudara, akhir ceritanya bahwa semuanya sudah ludes. Akhirnya dia hidup dalam penderitaan dan kemalangan yang dibuat oleh kesalahannya sendiri. Sehingga lewat bencana kelaparan di negeri itu, akhirnya dia pun mengalami kesusahan yang sangat dalam. Sampai akhirnya dia melamar untuk menjadi penjaga babi. Saudara tahu anak bungsu ini orang Yahudi. Di tengah-tengah bangsa Yahudi, sesuatu pekerjaan yang najis, yang haram, yang sangat dilarang, yaitu menjadi penjaga babi. Tetapi oleh karena situasi kondisinya, dia kompromi imannya dengan budaya lain. Sampai akhirnya dia melamar dan menjadi penjaga babi. Dan saudara, ini yang perlu kita sadari. Dia memang awalnya senang oleh karena memiliki hasil penjualan warisannya. Tetapi dia menjauh daripada bapaknya. Satu ilustrasi gambaran buat kita. Dosa itu memang awalnya enak, saudara. Tetapi ujung-ujungnya kemalangan. Ujung-ujungnya penderitaan. Mungkin awalnya menjauh daripada hadirat Allah. Senang, bebas, terbebas dari aturan-aturan. Ya. Tetapi ujung-ujungnya hanyalah penderitaan. Dan kalau saudara tahu ceritanya tentang oleh karena perutnya yang sungguh-sungguh lapar. Dia mencoba untuk mencari makanan, tidak ada satupun yang menyediakannya. Bahkan dia harus rebutan dengan para babi, saudara. Ampas makanan babi, dia musikat juga, saudara. Begitu derajat moralnya menurun. Sampai akhirnya, sungguh-sungguh bisa disejajarkan. Kalau Alkitab katakan manusia adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi dengan kondisi dosa, meninggalkan Allah, menjauh daripada hadirat Allah, seolah-olah derajat manusia atas perilaku si bungsu ini disamakan dengan derajat binatang. Saudara, hati-hatilah ketika kita
dibujuki oleh si iblis untuk menjauhkan diri kita dari hadirat Allah. Memang awalnya sepertinya bebas. Memang awalnya sepertinya senang. Nggak ada yang mengatur-ngatur. Namun apa yang terjadi yang seperti dilakukan oleh si bungsu ini, setelah masa hidupnya foya-foya, bebas semaunya, menjauh daripada Allah, kemalangan yang dia terima, penderitaan yang dia alami. Oleh sebab itu, dengan timbul kesadaran, akhirnya di dalam ayat yang ke-20 ini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, di dalam ayat yang ke-18 tadi, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia mengakui akan dosa-dosanya, akan kesalahan yang dia lakukan kepada Allah dan kepada bapaknya. Namun saudara, ketika si sulung ini mengakui ya untuk minta kepada ayahnya supaya ayahnya bisa menerima kembali, dia sadar sepenuhnya akan keadaan dia. Dia sadar sepenuhnya apa yang sudah dia lakukan. Ya, dia tidak membela diri, saudara. Dia tidak cari-cari alasan. Tetapi dia langsung mengakui memang ia telah berdosa kepada Allah selama ini. Bukan hanya dia melanggar hukum kelima, yaitu hormati orang tuamu. Tetapi dia dengan memaksa meminta bagiannya sebelum waktunya dan menjualnya, lalu pergi memisahkan diri jauh dari bapaknya dan keluarganya. Tapi alhasil akhirnya dia hidup dalam penderitaan dan kemalangan. Di dalam ayat yang ke-19 dia katakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia seorang anak daripada seorang ayah. Jadi ketika si bungsu ini mengakui akan dosa-dosanya, pelanggarannya, pemberontakannya, ia bersedia untuk kehilangan status sebagai anak. Dan dia rela untuk menjadi budak. Menjadi pekerja, upahan. Nggak masalah buat dia. Yang penting ia diizinkan kembali untuk tinggal bersama dengan bapaknya. Aku tidak layak disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, saudara, di sini kita melihat yang namanya pertobatan adalah mempercayai kalau Allah itu kasihnya begitu besar. Allah itu sungguh Allah yang baik. Dan betapa indahnya kita menikmati rumah Bapa walaupun kecil. John Piper mengatakan statement ini, alangkah indahnya kita menikmati rumah Bapa walaupun kecil, itu lebih baik daripada ribuan dunia yang besar tapi hidup tanpa Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama, khususnya kita sebagai para ayah dari anak-anak kita melihat gambaran kasih Tuhan Yesus yang di dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Yesus yang adalah Allah itu sendiri di dalam diri Bapa ini. Kita lihat bagaimana kasihnya, pengampunannya kepada anak bungsunya, anak yang hilang. Ayat yang ke-20, saudara, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, luar biasa satu gambaran kasih Tuhan Yesus kepada orang berdosa. Kerinduan Allah yang sangat mendalam ketika orang berdosa itu datang kembali kepadanya dan bertobat. Di situ kita melihat kasih Bapa kita di sorga. Sungguh memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Gambaran di sini ayahnya ketika melihat dari jauh si bungsu itu. Ayah ini cepat-cepat berlari, saudara. Satu tindakan yang gak lazim. Apalagi seorang ayah yang kaya raya. Untuk melakukan tindakan berlari mendekati anaknya yang telah merusak namanya. Yang sudah bersikap kurang ajar. Mendoakan dia supaya cepat mati karena dia pengen mendapatkan warisan. Dengan cara yang spontan. Dengan cara yang pintas. Sudah menyakiti hati bapaknya. Saudara, ayah saya ya seorang yang cukupan saja. Tidak kaya raya. Dan juga tidak terlalu miskin. Nah, warisan apa yang dia berikan kepada saya? Bukan harta. Bukan kekayaan. Tapi warisan yang dia berikan kepada saya. Sampai lewat mimpi pun itu warisannya masih tetap terngiang-ngiang di dalam alam bawah sadar saya. Setiap melayani Tuhan. Jangan sombong. Jangan pernah menyakiti hati anak-anakmu. Ya kalau anak-anak menyakiti hatimu gak apa-apa. Ini cerita di dalam kisah daripada anak yang bungsu. Anak bungsu ini telah menyakiti, melukai hati ayahnya. Tetapi ketika si ayah melihat dari jauh anak bungsu yang sudah dianggap mati dan hilang, dia langsung cepat berlari mendekati dia. Mungkin kalau saat itu ada orang banyak, itu menjadi tertawaan banyak orang, tontonan banyak orang. Kok betapa bodohnya ini seorang ayah yang sudah dilukai hatinya, dirusak nama keluarganya. Begitu si anak yang kurang ajar itu kembali, kok dia sendiri yang langsung berlari mendekati anak itu. Saudara, kalau kita perhatikan apa alasan si ayah ini untuk berlari cepat-cepat menuju, bahkan merangkul, mencium anak tersebut. Rupanya ayah ini ingin menyelamatkan anak si bungsu ini dari perasaan malu, dari ejekan, cemoohan sebelum ia sampai ke rumah sehingga dia lari cepat-cepat. Saudara, begitulah kasih Allah kita ketika saudara dan saya mau datang kembali kepada dia, bertobat dan berjanji untuk berubah dan tidak melakukan dosa-dosa yang sama. Nah, ayah itu merangkul dan mencium dia. Nah, si anak ini saudara secara otomatis dia sungkem saudara. Dia sujud ke tanah, mencium kaki ayahnya saudara. Tetapi tindakan, respon daripada ayahnya menunjukkan kepada kita tanda pengampunan yang tidak bersyarat. Dengan mencium anaknya berulang-ulang, ciuman yang hangat, yang sungguh-sungguh. Nah, di sini Yesus ingin memberikan gambaran kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi sebetulnya dua karakter yang kontras antara si bungsu dan anak yang sulung. Oleh karena kalau saudara baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, gambaran ini menjawab pertanyaan para ahli Taurat, pemungut cukai, ya, yang menganggap bahwa Yesus selalu bersedia menerima orang-orang berdosa. Nah, saudara-saudara, di sini
kita kagum kepada Allah kita yang digambarkan lewat kisah perumpamaan anak yang hilang. Kita tidak menyoroti anak bungsunya atau si sulung, tapi kita menyoroti seorang ayah yang kasihnya luar biasa. Inilah gambaran yang Yesus angkat ke dalam permukaan pembahasan di dalam perumpamaan anak yang hilang ini. Bahwa Yesus, Allah kita, sungguh begitu dalamnya kerinduannya kepada kita. Sekaligus selalu tersedia segudang pengampunan di hadapannya. Kalau kita mau menyesali dosa kita mau bertobat dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Artinya berubah. Itu yang namanya pertobatan. Pertobatan bukan hanya merasa menyesal, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh yang real adalah mengalami perubahan menuju kebaikan. Bukan berubah menjadi makin jelek, tapi mengalami satu perubahan yang semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam ayat yang ke-21 sampai yang ke-23, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan bersukacita." Nah, si bungsu mengatakan semua dosa-dosa, mengakuinya kepada bapaknya bahwa dia telah berdosa kepada Allah selama ini. Tetapi sang ayah sama sekali tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Malah langsung menyuruh para hamba-hambanya, para budaknya untuk memberikan jubah yang terbaik. Jubah yang melambangkan kehormatan. Posisi dia sebagai anak dikembalikannya lagi. Dipulihkan. Lalu cincin yang merupakan tanda otoritas. Atau sepatu menjadi tanda anak dari majikan. Jadi si bungsu ini adalah orang yang bebas. Bukan hamba upahan atau budak. Nah, tindakan dan perlakuan dari sang ayah inilah yang memberikan arti kehormatan si bungsu dipulihkan. Dan kalau saudara tahu, di tengah-tengah bangsa Yahudi, mereka tidak setiap saat makan makanan daging seperti yang dinyatakan, ambillah lembu, sembelilah, mari kita akan bersukacita bersama-sama. Ini menandakan bahwa pentingnya pesta itu. Si ayah betul-betul mengalami satu kelepasan, mengekspresikan sukacita yang luar biasa oleh karena anaknya yang telah mati dihidupkan kembali, anaknya yang telah hilang ditemukannya kembali, yang penuh dengan dosa akhirnya mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh nyata. Tadinya terpisah dari ayah dan keluarganya. Dan saat itu Tuhan pulihkan kembali. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, akhir daripada cerita ini, ayat yang ke-24, saya tutup. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Inilah alasan sang bapa untuk mengadakan pesta ini. Anaknya yang telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Mati di sini bisa diartikan mati secara rohani, saudara. Anak bungsu ini sudah dianggap mati oleh karena dia sudah meninggalkan Allah. Menjauh daripada hadirat Allah.
mengalami pemutusan hubungannya dengan Kristus, mengalami kematian secara rohani karena tidak ada persekutuan dengan Kristus. Nggak ada yang namanya kesadaran secara rohani. Nggak ada kehidupan bersama dengan Allah. Nah, karena itu disebut mati. Karena itu disebut terhilang. Hidup yang terpisah dari persekutuan Allah. Itu merupakan kematian rohani. Dan saat itu dia kembali kepada Allah untuk kembali menikmati dan menerima kehidupan yang sejati. Maka mulailah mereka bersuka cita. Ayahnya, anak bungsu, dan hamba-hambanya. Ini merupakan gambaran hati Bapa kita di sorga. Bersuka cita ketika ada orang yang datang bertobat dan mau mengalami perubahan kembali kepadanya. Nah, para ayah, dimanapun kau berada, khususnya para ayah yang ada di Rancho Evangelical Church, biarlah lewat kisah seorang ayah yang menyatakan kasihnya yang luar biasa kepada seorang anak yang sudah mati, yang sudah dianggap terhilang, yang sudah merusak nama baik keluarga, melukai hati seorang ayah. Tetapi melalui perumpamaan anak yang hilang ini, saudara dan saya bisa melihat sebagai cermin. Apakah kita seperti anak bungsu yang selalu berontak kepada bapaknya, yang berusaha untuk menjauh dari bapaknya, akhirnya terhilang di satu negeri penuh dengan dosa, jauh dari hadirat Allah, hawa nafsu yang sesaat ya sempat merasuk dalam hati dan pikirannya. Harta kekayaan yang dia miliki itu bersifat fana. Dia sempat menikmati kenikmatan dunia yang bisa menjebak dia, mengkompromikan imannya dengan istilahnya majikan dunia ini, yaitu iblis. Jangan sampai saudara dan saya terlambat untuk kita menyadari sepenuhnya. Dosa-dosa kita perlu kita akui di hadapan Tuhan. Kita sebagai seorang ayah tidak lepas dari kekeliruan, dari emosi yang tidak bisa kita kendalikan, sampai akhirnya dengan secara tidak sadar kita melukai hati anak-anak kita. Mari kita akan fokus dan kita akan mengencourage anak-anak kita untuk memiliki masa depan yang penuh dengan harapan ketika mereka tetap membina hubungannya dengan Allah. Sebelum terlambat, saudara. Sebelum kita mengakhiri akan hidup kita di muka bumi ini. Jangan sampai ketika kita ada di ranjang rumah sakit, unit gawat darurat, kita tidak bisa ngomong lagi. Info selang sini sana sini, ya oksigen, dalam keadaan koma, baru kita mau bertobat. Saudara, tangan Tuhan, Bapa kita di sorga, selalu terbuka untuk memberikan pelukan kepada kita, untuk memberikan ciuman kepada kita. Ketika kita mau datang menyadari akan dosa-dosa kita, menyatakan pertobatan yang sungguh-sungguh dengan berjanji kita akan mengalami perubahan yang semakin membaik karena kita sadar hidup tanpa Allah semuanya sia-sia. Karena itu di dalam rangka Hari Ayah ini, biarlah lewat perumpamaan anak yang hilang ini kita bisa melihat dan mengagumi kasih Bapa kita di sorga yang sudah turun ke dalam dunia
mencari dan menyelamatkan orang berdosa, supaya mereka boleh menikmati, mengecap kasih-Nya, pengampunannya yang tiada bersyarat, kasih-Nya yang sempurna. Dan biarlah kita semua boleh menikmati dan mengalami anugerah pengampunannya, belas kasihannya secara pribadi di dalam hidup kita. Sekali lagi, Happy Father's Day. Jadilah sebagai ayah yang melakukan sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya. Berbahagialah kalau saudara masih memiliki seorang ayah. Lakukan sesuatu yang terbaik buat dia. Tidak ada tandingannya. Tangan seorang ayah yang sukarela bekerja, berjerih lelah, karena dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita sebagai anak-anaknya. Mari kita akan tunjukkan teladan iman kita kepada anak-anak kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena firman-Mu. Iya dan amin. Biarlah Engkau akan sempurnakan kebenaran firman Tuhan ini. Dan Engkau tanamkan di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Sehingga kami boleh bercermin kepadanya. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup.
betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih saudara sudah bergabung di live streaming Rancho Evangelical Church, California. And see you next time. God bless you. I will build my life. Oh, Jesus, we worship you, oh God. I will build my life
Father God, we thank you, God, for another beautiful Sunday that you've given us. Thank you for the word that you have spoken to us today. Lord, I just pray that the message that was given today can speak right through our hearts, Lord. We thank you, Jesus. Thank you for being so wonderful. Thank you for guiding us and loving us and protecting us through all the days that we've faced so far this pandemic, Lord. We trust you, God. We trust you for our future and the days that are ahead. You've created us, you've created this universe, and we know that you have the best plans for your children. Lord, help us to stay faithful, to give all our lives and surrender everything into your hands. For us not to fear for the future because we know who holds tomorrow. We love you, God. Please continue to help us to live each day righteously, Lord. So everything that we do may glorify you, God. We surrender everything, all of our lives into your hands. Lord, I also want to pray for all the fathers of our church, Rancho Evangelical Church, the fathers that you have entrusted to be in our lives. We appreciate them. We love them, God. We know that they are a blessing from you. And I pray that you just continue to help all of our fathers here to continue to lead their family the way that you want them to. Fill them with your knowledge, your love, your wisdom, God, so they may be able to lead their family in your ways. We pray for their protection and their health, their work, their success, whatever it is that they achieve during their days. We know that you have complete control in all of our fathers' lives. Thank you, God, for all of our dads. We love them so, so much. And I pray that you just continue to help us all stay hopeful and joyful in your love and your word. We don't know, we're not sure of what's to come, God. But we know that you are planning it all out. And we will overcome this, God. You have won the victory. You won't let us down. Lord, forgive us for ever doubting you. Forgive us, Lord. We love you so much. Thank you for today. Thank you for our church. In Jesus' name I pray. Amen. Hello everyone, and although we have an online service this Sunday, we still have a chance to give offering. And if you would like to, you can press the bright yellow button that says donate to give offering by using PayPal or finding the information for our Venmo. 2 Corinthians chapter 9 verse 7 says, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Thank you for all of your offering, and God bless. Stay safe.